Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, kegiatan kita pada hari ini diseminasi budaya positif SMP Negeri Kebayagan. Kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Kebayagan, Bapak Karim Gunibala SPD atau yang mewakili beliau, Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri Kebayagan, Bapak Stefan Botsman Bilalang SPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan Ibu Monalisa Mukoako SPD. Yang kami hormati Bapak Arman Pabutungan SPD, Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas, Bapak Ibu Guru, rekan-rekan kerja yang saya hormati, namun tidak dapat kami sapa satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Baik, yang pertama kita akan mulai diawali dengan doa yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Jody Mulyadi Podomi. Pada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang, sejahtera bagi semua. Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, mari sama-sama kita mengawali dengan doa, minta keridhaan dan kelancaran pada kegiatan siang hari ini. Izinkan saya untuk membacakan doa sesuai dengan keyakinan saya, yaitu agama Islam, namanya bisa disesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah kegiatan kami pada siang hari ini. Jadikanlah kegiatan diseminasi budaya positif ini sebagai bekal serta penambah pengetahuan kami kepada kami dalam menjalankan profesi kami sebagai pendidik. Ya Allah, permudahkanlah kegiatan hari ini berjalan dengan sesuai dengan apa yang kami harapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah tadi pembacaan doa yang disampaikan oleh Bapak Jody Mulyadi Podomi SPD. Kepada Bapak mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian kita lanjut pada kegiatan yang berikut, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Yang akan saya lanjutkan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Bapak Ibu diundang untuk duduk. Baik, yang berikut yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Arman Pabutungan. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilakan. Berdiri nggak usah? Berdiri nggak usah ya? Panas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kaum sahabat. Pertama-tama izinkan saya untuk mengajak kita semua untuk bersalawat kepada para nabi serta mengucap syukur kepada Maha Pencipta karena semua yang terjadi sampai dengan siang ini adalah kehendak Sang Pencipta. Yang selanjutnya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili beliau, yang saya hormati seluruh sivitas pengajar yang ada di SMP Negeri Tobayagan. Pada kesempatan kali ini tidak panjang lebar yang dapat saya sampaikan, hanya kembali mengingatkan kita semua selalu memotivasi diri kita untuk selalu berkembang dan bisa mengambil pelajaran serta mencontohi Pak Stefan Bilalang yang sampai dengan saat ini sudah jadi calon guru penggerak angkatan 11, dan pada kegiatan kali ini yang beliau laksanakan adalah diseminasi budaya positif. Seyogianya yang akan hadir di tempat ini, Bapak Kepala Sekolah tadi sempat menyampaikan bahwa besar harapan beliau untuk sama-sama di tempat ini. Namun karena ada urusan yang tidak kalah pentingnya juga yang dilaksanakan beliau di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Selatan, maka beliau menitipkan salam hangat kepada kita semua dan meminta untuk mendukung dengan segala daya dan upaya yang kita miliki yang ada di SMP Negeri Tobayagan untuk bagaimana kemudian semua proses yang akan dilaksanakan hari ini tentang budaya positif ini berjalan lancar sesuai dengan harapan. Itu harapan beliau, dan kepada kita semua kembali saya ulangi bahwa mari kita belajar sama-sama tentang proses yang telah dilalui oleh Pak Stefan Bilalang, dan kita pantas dan patut untuk mencontohi yang hal-hal yang sifatnya positif. Mungkin itu hal-hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan sebelum saya akhiri kegiatan sambutan saya, mari kita buka sama-sama kegiatan diseminasi budaya positif ini. Saya buka dengan respon. Dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillah,
Wallahumma biqila dari saya kembalikan kepada MC. Itulah tadi sambutan kepala sekolah oleh Bapak Arman Paputunan. Kepada Bapak diucapkan banyak terima kasih. Baik, kita lanjut pada kegiatan yang berikut, yaitu pemberian materi oleh narasumber kita, Bapak Stefan Boltzmann Bilalang SPD, diseminasi budaya positif. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kepada kita semua, Bapak Ibu, sehingga pada saat ini kita selaku keluarga besar SMP Negeri Tobayagan boleh lagi berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka suatu tugas yang besar, di mana kita saat ini melakukan satu kegiatan yang berjudul diseminasi budaya positif. Nah, untuk itu pertama-tama saya selaku narasumber di saat ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang mewakili kali ini, Bapak Arman Paputungan, bersama juga dengan teman-teman guru SMP Negeri Tobayagan yang dimana pada saat ini boleh memberikan waktu, boleh memberikan ruang untuk supaya pada saat ini boleh terlaksananya kegiatan diseminasi budaya positif. Sebelum masuk pada materi diseminasi budaya positif, tentunya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu, untuk diseminasi budaya positif ini adalah bagian dari aksi nyata guru penggerak yang ada di modul 1. Jadi modul 1 dalam pendidikan guru penggerak itu ada 4 modul. Kami sudah melalui 4 modul tersebut, dan di akhir modul 1 ini adalah aksi nyata tentang budaya positif di sekolah, dan judulnya adalah diseminasi budaya positif. Dan mungkin 1 jam ke depan kita akan membahas tentang materi-materi yang berkaitan dengan budaya positif. Agendanya Bapak Ibu, sebentar saya akan menyampaikan materi sampai selesai, dan di akhir nanti Bapak Ibu akan ada tanya jawab. Nanti Bapak Ibu akan bertanya kepada pemateri mengenai materi yang akan disampaikan pada hari ini. Nah, yang perlu diketahui Bapak Ibu bahwa untuk diseminasi budaya positif kali ini saya bukan menggurui Bapak Ibu, karena orang sama-sama guru Bapak Ibu, dan di saat ini kita sama-sama belajar. Semua kita sudah pernah Bapak Ibu membuka PMM, dan mungkin ada yang sudah sampai di topik budaya positif. Tetapi untuk kali ini akan lebih dipermatang lagi mengenai materi budaya positif yang ada di platform Merdeka Mengajar. Karena tentunya Bapak Ibu, ketika kita sudah berbicara mengenai budaya positif, sebenarnya apa sih gunanya dari kenapa kita harus memahami tentang budaya positif ini? Sebagaimana Bapak Ibu yang orang lihat keadaan sekolah kita, memang kalau mau ditanya apakah sekolah kita ini aman atau tidak, kita bisa nilai sendiri kan Bapak Ibu? Nah, untuk itu sangat penting untuk diadakan diseminasi budaya positif ini, sehingga nantinya Bapak Ibu diharapkan kita selaku guru-guru SMP Negeri Tobayagan akan mampu untuk berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya, sehingga kita mampu menerapkan budaya positif sekolah ini. Nah, budaya positif bertujuan untuk membuat sekolah itu aman dan nyaman, sehingga nantinya Bapak Ibu, tujuan pendidikan nasional yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara itu bisa dengan mudah kita capai, bisa dengan mudah kita laksanakan di sekolah ini. Karena kalau sekolah terasa tidak aman, sekolah terasa tidak nyaman, maka proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka itu akan sulit untuk kita lakukan, sulit untuk kita jalankan.
Nah, untuk itu Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk pada materi inti. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, biasanya kita harus membuat satu kesepakatan agar forum diseminasi kita saat ini bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini ada kesepakatan forum diseminasi akan orang buat dulu di awal ini Bapak Ibu. Nah, untuk kesepakatan forum diseminasi di sini saya sudah taruh nomor 1 menghargai siapapun, yang kedua menjadi pendengar yang baik. Kira-kira yang ketiga Bapak Ibu mau taruh apa atau sampai yang keempat? Ataukah sudah pas dengan 2 kesepakatan ini? Ataukah orang mau tambahkan? Misalnya yang ke nomor 3 apa? Supaya orang lebih lebih akan berjalan baik sebentar Bapak Ibu ketika orang buat kesepakatan ini. Mungkin ketiga Bapak Ibu saya tawarkan aktif ya, aktif dalam berdiskusi kan Bapak Ibu. Sebentar kan ada tanya jawab, berarti aktif ini. Aktif kan? Aktif dalam berdiskusi. Berarti di sini saya tambahkan ya Bapak Ibu. Ada yang keempat enggak? Iya betul. Yang keempat apa? Ibu Ani bilang tadi yang keempat HP dinonaktifkan. Nah, mau tanya dulu ke Bapak Ibu, setuju nggak itu? Oh tidak setuju. Karena mungkin kan teman-teman guru mau baca di internet juga kan. Nah, kalau begitu yang keempat bagaimana? Orang pakai kesepakatan. Pas 3 saja? Oke, Bapak Ibu kalau sudah pas berarti kesepakatan kita hanya 3. Jadi menghargai siapapun berarti kalau ketika kita berdiskusi menghargai jawaban atau pendapat dari teman guru yang lain dan menjadi pendengar yang baik. Berarti mengikuti materi diseminasi kali ini dengan baik. Yang ketiga adalah kita aktif berdiskusi. Bapak Ibu, kesepakatan seperti ini bisa Bapak Ibu juga terapkan sebelum Bapak Ibu memulai di dalam kelas agar siswa teratur ketika mereka mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Oke, baik Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu untuk memulai materi, saya akan awali dulu dengan pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Kita akan berdiskusi sedikit. Nah, di sini Bapak Ibu ada pertanyaan, ini bagi kita semua. Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan rasa saling menghargai dan kerjasama di antara seluruh warga sekolah? Dan apa contoh konkret dari perilaku yang menunjukkan budaya positif di sekolah? Mungkin adakah dari Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan mengenai pertanyaan pertama ini? Kira-kira untuk meningkatkan rasa saling menghargai dan kerjasama, apa yang bisa orang lakukan di sini Bapak Ibu? Saling kolaborasi antara satu guru dengan yang lain. Iya, saling kolaborasi antara satu guru dengan yang lainnya. Itu benar ya Bapak Ibu. Masih ada yang lain Bapak Ibu? Tania mungkin, Ibu Tania. Pak Jody. Nah, Ibu Itetin sudah menjawab tadi yang pertama. Nah, yang kedua, kira-kira apa contoh konkret Bapak Ibu dari perilaku yang menunjukkan budaya positif di sekolah ini Bapak Ibu? Mungkin orang kan sudah pernah kan melakukan budaya positif di sekolah, dan kira-kira contoh konkretnya, contoh nyatanya dari perilaku yang orang lakukan yang menunjukkan itu budaya positif, kira-kira Bapak Ibu seperti apa? Nah, Ibu Mila mungkin menjawab. Silakan Bu. Baiklah, terima kasih. Kalau untuk saya membiasakan diri untuk datang tepat waktu itu kan mengajarkan kita mencontohkan kepada anak-anak seperti itu untuk apalagi ketika kita waktu piket, mungkin untuk saya pribadi kalau untuk waktu piket itu memang kesadaran kita masih kurang karena dengan kalau untuk intinya kalau untuk piket maksimal kan piket itu tiap minggu itu kan cuma 1 kali. Jadi kalau untuk saya pribadi masukan saya kalau bisa piket itu diaktifkan kembali. Ya. Karena kan tidak selalu tuh karena orang ini masing-masing punya tugas, punya aktivitas masing-masing. Jadi itu terima kasih untuk saya.
Ya, luar biasa masukan dari Ibu Mila. Dan betul ya Bapak Ibu, salah satu contoh perilaku yang menunjukkan budaya positif adalah kita membiasakan piket yang efektif setiap hari. Nah, Ibu Mona ada, mantap. Ya, terima kasih. Untuk konkretnya, ini pengalaman saya dari cara pakaiannya. Salah satu contoh yang saya ambil sampai saat ini, saya masih malu untuk menegur siswa, yaitu tentang kedisiplinan pakaian, kerapian, itu sendal. Contoh pribadi, hari-hari saya pakai sendal, Pak. Itu contoh konkret. Ya, yang memang sampai saat ini saya malu untuk menegur siswa, karena masalahnya saya lihat dari pribadi saya itu saya hari-hari pakai sendal. Ya, jadi itu salah satu contoh konkret saya, dan insya Allah saya akan tingkatkan dari diri saya sendiri. Ya, mungkin hanya itu. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Ibu Mona. Ya, berarti di sini teman-teman guru dan kita semua ini sudah memiliki kesadaran diri ya, sehingga nantinya dengan kesadaran diri seperti ini akan lebih mudah bagi kita untuk melaksanakan budaya positif di sekolah ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya biasanya ada ice breaking, tapi masih ada azan, jadi kita akan rehat sejenak dulu Bapak Ibu ya. Dari rekaman Pak Dido, kasih berhenti dulu, mau habis memori. Dan sebelum kita masuk pada materi lebih dalam, kita akan ice breaking dulu Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang lalu sudah mengikuti pendampingan individu, sudah tahu ini ice breaking saya minta. Dan bagi teman-teman guru yang mungkin baru ikut ini, saya akan jelaskan dulu. Jadi kalau saya mengatakan saya minta, berarti Bapak Ibu ikuti apa yang saya katakan. Tapi kalau tidak ada kata-kata saya minta, berarti Bapak Ibu tidak boleh mengikuti apa yang saya katakan. Oke, bisa dipahami ini Bapak Ibu ya? Bisa. Oke. So mulai dong? Oke, fokus semua ini kira-kira? Oke. Masih fokus sekali nih, masih fresh. Kalau semua mengantuk, ada nanti ice breaking kedua lagi. Oke Bapak Ibu, saya minta berdiri. Oke. Duduk. Ya, fokus semua berarti. Luar biasa. Saya minta angkat tangan kiri. Turunkan. Saya minta turunkan. Saya minta angkat dua tangan. Turunkan. Saya minta turunkan. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, yang tepuk tangan kalah. Yang tepuk tangan silakan duduk. Yang tepuk tangan silakan duduk Bapak Ibu. Iya. Tinggal siapa? Tinggal siapa belum? 3 orang kan? Oke, masih ada 3 orang ini. Terus mau cari sampai mau untung. Saya minta tepuk 1 kali. Saya minta tepuk 2 kali. 3 kali. Saya minta tepuk 1 kali. Oke, bagus Bapak Ibu, silakan duduk. Ya, silakan duduk. Sudah selesai. Silakan duduk. Ya, sudah selesai. Iya, betul sekali. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Wah, iya, sudah selesai. Ya, silakan. Sudah Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan materi kita di saat ini, silakan duduk. Silakan duduk. Iya, yang duduk kalah Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sekarang semua sudah fokus ya. Kalau waktu lalu memang semua ikut duduk, tidak fokus. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan masuk pada materi selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, sebagai seorang guru tentu orang semua ingin menjadi guru yang baik. Pasti tidak ada orang ketika menjadi guru kok menjadi guru yang jahat. Pasti orang semua ingin menjadi guru yang baik. Dan ketika kita menjadi guru yang baik, Bapak Ibu, kita juga dituntut atau penting bagi kita Bapak Ibu untuk memiliki satu kemampuan, di mana kemampuan itu adalah kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah ini.
Nah, untuk memiliki kemampuan di dalam kita mewujudkan budaya positif di sekolah Bapak Ibu, maka ada konsep-konsep inti atau konsep-konsep yang penting Bapak Ibu yang harus kita pahami sebagai guru. Dan konsep-konsep itu Bapak Ibu, itu ada 6 yang harus kita pahami untuk menerapkan atau mewujudkan budaya positif di sekolah ini. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus memahami tentang disiplin positif. Yang kedua tentang motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, kita harus memahami tentang keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, tentang segitiga restitusi. Pasti Bapak Ibu masih bertanya-tanya, ini semua apa? Nah Bapak Ibu, kita akan masuk pada bagian yang pertama tentang disiplin positif. Nah Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang terbayang di pikiran kita? Atau terpikir di pikiran kita Bapak Ibu? Adakah Bapak Ibu yang mau memberi tanggapan? Oke. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang terlintas ketika membaca disiplin, yang pertama itu disiplin waktu. Ya. Kemudian yang kedua disiplin dalam berpakaian. Ya. Itu. Terima kasih. Oke, mantap. Masih ada lagi Bapak Ibu yang mau beri tanggapan? Ya, patuh. Ya, patuh Bapak Ibu. Orang bisa lihat ya Bapak Ibu, pasti ada yang berpikir seperti Ibu Tania, ada juga seperti Ibu Titin. Tapi biasa orang kalau dengar kata disiplin pasti, oh itu ada kaitan dengan tata tertib tuh Bapak Ibu. Ada kaitan juga dengan teratur. Ada kaitan dengan patuh seperti Ibu Titin katakan tadi. Dan yang terakhir, kalau berkaitan dengan disiplin, pasti orang berpikir akan berkaitan dengan hukuman. Nah Bapak Ibu, tetapi ketika kita masuk pada disiplin positif, itu sudah ada kata positifnya. Sehingga Bapak Ibu, seperti yang kita pikirkan tadi di awal bahwa kalau ada kata disiplin berarti ada teratur, ada tata tertib, ada patuh dan ada hukuman. Tapi Bapak Ibu di dalam disiplin positif itu tidak harus memberikan hukuman. Justru di dalam disiplin positif, hukuman itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi Bapak Ibu masih ada cara-cara tertentu ketika misalnya kita menghadapi kasus atau kenakalan dari anak-anak, dan hukuman itu di dalam disiplin positif itu akan menjadi alternatif yang paling terakhir Bapak Ibu untuk menerapkan disiplin positif di sekolah. Nah, disiplin positif itu sendiri Bapak Ibu merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi dengan penerapan disiplin positif ini, orang tujuan anak itu dia akan menjadi anak yang bertanggung jawab dengan kesadaran dirinya sendiri, bukan karena ada faktor-faktor dari luar, tetapi ketika orang terapkan disiplin positif ini, anak itu akan menyadari tentang kesalahannya sendiri, sehingga akan muncul faktor yang berasal dari dalam diri anak tersebut. Disiplin positif Bapak Ibu itu akan lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi bukan disiplin dari luar, tapi dirinya sendiri itu yang akan melakukan disiplin itu sesuai dengan kesadaran yang muncul dari apa yang guru lakukan kepada anak tersebut. Nah, disiplin positif ini Bapak Ibu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, seperti yang saya katakan tadi, motivasi dari dalam diri Bapak Ibu, bukan akibat karena ada paksaan dari luar, atau ada pujian misalnya, atau ada hukuman. Biasanya anak-anak itu akan bertindak, akan berperilaku baik Bapak Ibu, kalau mungkin ada paksaan dari guru, ada pujian misalnya dari guru, ketika guru berikan pujian kepada anak, anak itu akan lebih suka melakukan itu. Misalnya Bapak Ibu, Pak Guru mau kasih akan nilai 80 kalau mana bagian ini. Atau ketika orang puji itu anak itu,
maka DP perilaku akan lebih bagus Bapak Ibu. Ataupun orang beri hukuman, misalnya orang kasih hukuman kepada anak tersebut, sehingga anak tersebut akan melakukan hal yang orang minta. Nah, kalau disiplin diri itu tidak membuat seperti itu, tapi orang yang akan memunculkan motivasi internal dari dalam diri anak tersebut, sehingga tanpa orang hukum, tanpa orang paksa, tanpa orang berikan pujian, anak tersebut itu akan muncul kesadaran diri sendiri untuk melakukan apa yang orang katakan. Nah, di dalam menerapkan disiplin positif, kita harus tahu dulu tentang nilai kebajikan universal. Di sini Bapak Ibu ada banyak sekali nilai kebijakan universal. Di situ ada dimensi profil pelajar Pancasila. Orang tahu bersama di dimensi profil pelajar Pancasila ada 6 kan Bapak Ibu, beriman bertakwa, berakhlak mulia, gotong royong, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Baru ada nilai kebajikan universal dari IBO Primary Years Program. Itu ada toleransi, integritas, dan sebagainya. Kemudian ada 9 pilar karakter, ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, dan seterusnya Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian ada the 7 essential virtues. Di situ ada empati, nilai suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan, dan sebagainya. Nah, jadi di dalam penerapan disiplin positif, orang akan mengarahkan anak itu untuk menyadari nilai-nilai ini semua Bapak Ibu. Sehingga ketika nilai-nilai ini sudah tertanam pada orang, termasuk di situ ada nilai agama, maka mereka akan melakukan perilaku itu berdasarkan dengan mereka meyakini nilai-nilai yang sudah tertanam itu. Masih ada juga nilai kebajikan Bapak Ibu. Di sini ada 2, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Di situ keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, dan sebagainya. Kemudian petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, dan sebagainya. Dan di Virtus Project, peduli, rajin, integritas, rasa hormat, dan lain sebagainya. Nah, kita langsung masuk pada yang kedua Bapak Ibu. Nah, ini salah satu yang sangat penting Bapak Ibu di dalam kita menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi kita harus memahami tentang motivasi dari perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu. Yaitu yang pertama Bapak Ibu, anak itu bisa saja di sekolah ketika dia melakukan sesuatu karena dia termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti yang saya katakan tadi di awal Bapak Ibu, dia bisa melakukan sesuatu, bertindak karena ada ancaman hukuman, seperti itu. Yang kedua Bapak Ibu, dia bisa termotivasi karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kalau misalnya guru mau iming-imingkan dia hadiah, maka dia akan melakukan perilaku atau perintah yang guru lakukan atau guru katakan. Itu motivasi yang kedua dari siswa atau manusia. Yang ketiga Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nilai-nilai di sini maksudnya adalah nilai kebajikan universal yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, orang juga sebagai guru pasti akan ada motivasi seperti ini kan Bapak Ibu. Kalau misalnya orang di sekolah, orang berusaha semaksimal mungkin, kemudian misalnya tidak ada penghargaan misalnya dari kepala sekolah atau dari teman-teman yang lain, seringkali orang sulit bertindak seperti itu. Berarti kalau orang seperti itu, yang muncul pada diri itu adalah motivasi karena penghargaan dari orang lain atau pengakuan dari orang lain. Nah, dari 3 motivasi perilaku manusia ini Bapak Ibu, ada satu motivasi yang harusnya ada di dalam diri kita sebagai manusia, tapi juga sebagai murid dan guru. Nah, motivasi ini Bapak Ibu, sebenarnya ketika kita memahami motivasi perilaku manusia, tujuannya adalah supaya kita dapat mengidentifikasi perilaku siswa. Siswa ini bertindak begini karena apa, Kang? Siswa yang satu ini bertindak begini, Bapak Ibu, karena apa, Kang? Nah, kalau misalnya Bapak Ibu kita temukan, ternyata siswa itu bertindak sesuai dengan arahan guru karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, berarti kita langsung tahu bahwa anak ini melakukan sesuatu itu karena ada motivasi eksternal. Berarti di situ kalau terjadi hal seperti ini, kita harus berupaya, kita harus mendorong Bapak Ibu
siswa untuk memiliki motivasi internal. Nah, motivasi internal ini adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi karena ingin menjadi sesuatu orang yang mereka inginkan dan percaya atau meyakini nilai-nilai kebajikan tadi, maka mereka melakukan hal itu, melakukan perintah guru. Yang ketiga, Bapak Ibu, tentang pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, ini hal yang ketiga yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Kalau tadi disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga kita sebagai guru harus memahami tentang keyakinan kelas atau sekolah. Nah, Bapak Ibu, kenapa keyakinan kelas dan sekolah ini sangat penting untuk kita pahami? Karena sebentar di kurikulum Merdeka kita harus membuat keyakinan kelas atau sekolah ini. Karena Bapak Ibu, ketika kita menangani murid-murid yang kabal, yang nakal, Bapak Ibu, kita akan mengarahkan mereka itu untuk melihat ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah kita lakukan atau kita bentuk. Nah, di dalam pembentukan keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, guru sangat berperan penting, Bapak Ibu. Di mana peran guru dalam membentuk keyakinan kelas itu, guru akan melakukan diskusi dengan sekolah atau kelas, di mana di kelas itu ada murid-murid, dan akan membuat satu kesepakatan di dalamnya mengenai keyakinan yang akan mereka percaya sebagai nilai-nilai yang akan mereka terapkan di kelas tersebut. Nah, di dalam pembentukan keyakinan kelas juga, itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami. Nanti Bapak Ibu mungkin ke depan, minggu depan atau 2 minggu depan, yang pasti di dalam kombel kita selanjutnya akan ada pembahasan mengenai pembentukan atau bagaimana cara membentuk keyakinan kelas tersebut. Sehingga Bapak Ibu kalau menangani anak, akan Bapak Ibu arahkan ke keyakinan kelas tersebut. Ini ciri-ciri dalam keyakinan kelas itu sebagai berikut, Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas itu, Bapak Ibu, bukan berupa misalnya jangan datang terlambat, bukan seperti itu. Atau jangan suka memukul teman, atau jangan mencuri dan sebagainya, bukan seperti itu. Tapi keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, di mana Bapak Ibu, keyakinan kelas ini itu dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi kata-kata jangan itu harus dihilangkan di dalam pembuatan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Di sini juga dikatakan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi jangan sampai keyakinan kelas orang 10 suruh hafal pada orang, ada orang hafal itu. Tapi barangkali 4 atau 5 seperti itu. Nah, di sini dalam pembentukan keyakinan kelas bukan guru-guru yang membentuk, bukan cuma guru-guru, tapi bersama dengan siswa. Karena biasanya Bapak Ibu ketika suatu keyakinan kelas itu orang bikin, kalau cuma orang, anak-anak kan tidak tahu itu kan, keyakinan kelas. Tapi kalau dengan orang yang bikin, maka peluang lebih besar mereka untuk mengikuti keyakinan kelas itu lebih besar daripada kalau cuma guru yang bikin. Seperti itu, Bapak Ibu. Dan keyakinan kelas itu, Bapak Ibu, ketika sudah jadi orang bikin, itu tidak, berarti seperti itu. Tapi orang bisa meninjau kembali, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan atau visi misi dari sekolah kita, ataukah belum. Saya sudah pernah juga, Bapak Ibu, membuat keyakinan kelas. Saya sudah posting di media sosial, Bapak Ibu, dan itu mungkin akan saya revisi ke depan. Nah, ini prosedur dalam pembentukan keyakinan kelas di sekolah, Bapak Ibu. Lebih langkah-langkah, Bapak Ibu, yang pertama ketika orang mau bikin keyakinan kelas, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi mau suruh tulis dulu pada orang semua, itu peraturan-peraturan yang mau diketahui di sekolah ini apa. Misalnya jangan datang terlambat, atau jangan berpakaian yang amburadul, atau berpakaian yang rapi. Jadi semua peraturan itu orang mau tulis, baru orang sebagai guru akan mencatat semua masukan dari murid atau warga sekolah di kertas karton yang orang tempel di depan kelas. Kemudian sesudah itu yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi ketika orang lihat misalnya di keyakinan kelas itu Bapak Ibu masih ada kata-kata jangan, orang akan ganti kalimat jangan itu dengan kalimat positif. Contohnya Bapak Ibu seperti itu. Misalnya ada kalimat negatif, di peraturan jangan berlari di kelas atau koridor.
Nah, kalimat positif dari kalimat negatif itu Tora akan ganti menjadi kalimat positif menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Artinya DP kata jangan itu sudah dihilangkan. Seperti itu Bapak Ibu. DP namakan budaya positif. Jadi yang negatif itu Bapak Ibu dihilangkan. Yang keempat Bapak Ibu, tinjau kembali daftar curah pendapat. Jadi ketika orang speaking, orang akan tinjau kembali. Baru orang lihat misalnya ada peraturan yang siswa tulis atau ada keyakinan yang sama seperti misalnya berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Itu berada dalam satu payung. Dan orang bisa rumuskan itu kata-kata berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu itu menjadi saling menghormati. Karena kan Bapak Ibu berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, itu bisa dalam saling menghormati. Maka akan jadi satu keyakinan kelas yaitu saling menghormati. Nah kalau anak misalnya ada kasus, bakalai misalnya, orang akan menggunakan segitiga restitusi sebentar lebih materi segitiga restitusi. Ketika orang menggunakan pendekatan segitiga restitusi, orang akan ingatkan anak itu ke keyakinan kelas yang terus bikin. Apa keyakinan kelas yang terus bikin? Kalau orang kuasai, orang tertanam pada orang, akan orang bilang itu saling menghormati. Sehingga orang akan arahkan dia untuk menyadari nilainya itu dan ke depan akan lebih baik lagi daripada hari itu. Dan kelima dan keenam dan seterusnya Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibu sudah paham karena lalu orang sudah pernah mengerjakan topik di PMM tentang budaya positif. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu contoh dari keyakinan kelas. Tidak ada kata negatifnya di dalam Bapak Ibu. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Jadi kalau ada yang bakal lain, orang mau arahkan ke saling menghargai ini Bapak Ibu. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah ini juga kalau ada yang bakal lain bisa terarah ke setiap anggota kelas perlu merasa aman. Dan ada contoh keyakinan kelas Bapak Ibu yang sudah saya buat lalu. Ini saya buat Bapak Ibu. Di situ yang tulis ini Bapak Ibu adalah siswa kelas 7. Seperti prosedur yang tadi, itu saya ikuti prosedur tadi dan siswa melakukan sampai terbentuklah sebuah keyakinan kelas ini. Ini keyakinan kelas ada 7. Tapi kalau orang melihat Bapak Ibu di keyakinan kelas yang saya sudah buat akan direvisi lagi. Kenapa Bapak Ibu? Karena coba kita lihat di situ ada saling menghormati, menyayangi dan menghargai dan saling tolong menolong dan memaafkan. Itu kan sudah satu payung. Sudah satu payung, jadi akan direvisi menjadi satu payung. Baru sopan pada guru dan orang lebih tua itu sama saja dengan saling menghormati. Itu dalam satu payung, sehingga akan menjadi, kalau ini 7 sabantar, mungkin sabantar tinggal akan menjadi 4. Begitu. Nanti kalau sudah jadi 4, itu akan lebih mudah siswa hafal. Ingat, jadi kalau orang menangani kasus, Bapak Ibu, orang akan arahkan dorang di situ. Yang penting orang sebentuk dulu dan sudah tertanam pada orang semua itu di kelas tentang keyakinan kelas ini. Oke, Bapak Ibu, karena kita lihat baru paso tegang ini Bapak Ibu, jadi orang mau lanjut dulu dengan ice breaking. Boleh itu Bapak Ibu? Karena ada 6 bagian tadi kan, masih ada 3, 4, 5 dan 6 dan 4, 5, 6 itu DP materi lebih panjang Bapak Ibu. Jadi sebelum masuk ke situ orang mau ice breaking dulu supaya Bapak Ibunya tidak mengantuk. Kalau dapat lihat begini kan Bapak Ibu mengantuk, Pak Ipen semua mengantuk. Oke. Baik Bapak Ibu, diundang kepada Bapak Ibu untuk berdiri Bapak Ibu supaya tidak mengantuk. Karena dapat lihat ini mengantuk semua ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ini tak? Ini boleh Bapak Ibu juga terapkan di kelas. The Bluetooth device is ready to pair. Siapa kan bahasa suara dong? Ulang Bapak Ibu, Bapak belum siap. Oke Bapak Ibu, supaya terlalu mengantuk Bapak Ibu.
Bisa. Oke. Masih ada menantu ibu, Bapak Ibu? So aman semua ini tuh. Suar pagi ini saya mengantuk. Tadi kan ada bagian nasi kuning, mengantuk pas itu. Jadi musim bagian yang arah samsa. Baik Bapak Ibu, sebelum melanjut ini, sebelum lanjut Bapak Ibu, mungkin saya beri kesempatan satu orang untuk bisa bertanya Bapak Ibu mengenai pembahasan dari disiplin positif tadi, motivasi perilaku dan pembentukan keyakinan kelas. Kalau ada Bapak Ibu yang mau memberikan pertanyaan, mungkin ada Bapak Ibu di pikiran yang tidak sepakat kah atau bagaimana? Oke, Ibu Mona. Ya, terima kasih. Ini saya ambil tentang positif. Positif yang seperti kejadian kemarin, itu berarti kita ambil secara positifnya, Pak. Yang kejadian kemarin kan di dalam untuk siswa. Nah, positif yang seperti apa yang kita tindak lanjuti seperti kejadian kemarin itu, Pak. Maksudnya di situ kan kalau cuma positif dan dilihat situasi sekolah kita seperti apa, positif seperti apapun mungkin tidak akan berjalan dengan lancar. Karena hari-hari positif, jangan-jangan itu kan berarti masuk negatif kalau soal keadaan. Tapi kalau selalu orang berpatokan di positif, yang orang lihat sekarang ini yang kemarin, positif seperti apa kira-kira yang bisa kita lakukan tindak lanjuti. Terima kasih. Luar biasa pertanyaan dari Ibu Mona ini. Berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Mona. Oke, baik Bapak Ibu, di sini kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Jadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Mona. Baik Bapak Ibu, disiplin positif kalau sesuai dengan pertanyaan dari Ibu Mona tadi. Jadi disiplin positif ini juga bukan membuat anak itu seakan-akan bahwa anak tersebut adalah maha benar Bapak Ibu. Bukan seperti itu. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, di dalam penerapan disiplin positif, kita akan mengarahkan anak tersebut untuk supaya tidak menjadi orang yang gagal Bapak Ibu. Karena kita tahu bersama Bapak Ibu, ketika kita buat kesalahan, kita itu merasa gagal Bapak Ibu. Saya juga misalnya kalau buat kesalahan, saya merasa gagal. Saya sering datang terlambat ke sekolah Bapak Ibu, saya akan merasa gagal. Tetapi bagaimana Bapak Ibu ketika siswa yang melakukan kasus seperti itu, akan kita hantar identitas gagalnya itu menjadi identitas yang sukses. Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit pengalaman saya waktu mengajar di SMA waktu lalu Bapak Ibu, di mana ada seorang siswa yang dia sudah bukan satu bulan ya, dia mau datang ke sekolah itu
nanti ulangan Bapak Ibu. Dia nanti ulangan. Nah, tetapi Bapak Ibu setelah di rapat Dewan Guru kami membahas bahwa anak ini di rumahnya itu ada banyak sekali DP permasalahan. Jadi orang telusuri sampai di rumah. Sehingga berdasarkan rapat Dewan Guru orang putuskan bahwa anak tersebut tetap akan kita terima di sekolah dan orang akan bina dan akan tetap lanjutkan di sekolah. Dan ketika dia kelas 12, kalau di SMA kan kelas 12, dia mengikuti ujian dan dia lulus. Dan akhirnya Bapak Ibu, ketika dia lulus, 1 tahun kemudian Bapak Ibu, dia sudah berhasil kuliah. Dan akhirnya 5 tahun kemudian, saya kan dari 2014 tuh Bapak Ibu mengajar. 5 tahun kemudian dia datang ke sekolah, menggunakan seragam perawat. Laki-laki Bapak Ibu, seperti itu. Nah, jadi sesuai dengan pertanyaan Ibu Mona tadi tentang positifnya di mana. Nah, memang Bapak Ibu ketika anak melakukan kasus seperti itu adalah hal yang negatif ya Bapak Ibu kalau orang pikir. Karena dia sudah melakukan hal-hal yang melanggar peraturan atau nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, positifnya di situ Bapak Ibu adalah orang tidak menggagalkan anak itu atau merusak mental anak itu dengan menerapkan disiplin-disiplin yang keras sehingga membuat anak itu mungkin putus sekolah Bapak Ibu, atau tidak mau lagi datang ke sekolah, atau tidak mau lagi bergaul dengan teman-teman karena dia merasa bahwa teman-teman anggap DP diri adalah identitas yang gagal. Nah, itu maksudnya positif di sini Bapak Ibu. Ya, silakan. Nah, mungkin masih ada tanggapan lagi. Ya, silakan. Pak, berarti hari ini, materi Bapak hari ini ada sangkut pautnya tentang siswa-siswa dari kemarin yang melalui ada surat panggilan. Ya. Salah satu contoh siswa Rizky Lasawengan. Ya. Berarti dia masuk dalam tadi Bapak bilang, ada waktu itu Bapak ada siswa Ya. yang seperti sekarang ini sudah sukses. Berarti untuk saat ini kan kita rapat tentang Rizky Lasawengan. Bagaimana caranya untuk kita harus mungkin keluar atau bagaimana, karena dengan seperti Bapak bilang tadi ada yang siswa datang nanti ulangan. Contoh kecil yang ada terjadi pada kita hari ini anak Rizky Lasawengan. Berarti untuk saya langsung berpikir berarti materi Bapak hari ini bersangkut paut langsung dengan siswa yang saat ini ada masalah di Dewan Guru. Nah, hal jadi ini masalah kecil atau bagaimana cara kita, berarti kita tidak bisa mengambil keputusan Pak, karena kan seperti Bapak bilang tadi kita jangan menggagalkan siswa sama yang tadi contoh sukses. Nah, orang mau tanggapi ini Rizky Lasawengan bagaimana Pak di sekolah yang saat ini orang Bapak tahu sendiri langsung terjun sendiri lagi bagaimana kelakuan siswa tersebut. Itu bukan lagi yang datang nanti ulangan, itu memang sudah melebihi. Kunjungan, Pak Arman langsung kunjungan, surat panggilan, kedua dari itu rokok dia memang dia anggap ini sekolah ya terserah, ini sekolah cuma dia tahu ini sekolah, tapi ini sama dengan dia anggap DP pribadi. Nah, ini pertanyaan saya, bagaimana cara kita untuk membantu itu satu siswa itu? Ya. Terima kasih. Luar biasa pemikiran Ibu Mona ini. Baik, Bapak Ibu, ini satu pertanyaan yang sangat menarik dan saya akan juga mencoba menjawab dari pertanyaan dari Ibu Mona. Bapak Ibu, ketika semua kita sudah lakukan disiplin positif segala macam kita sudah lakukan, tentu kita juga harus memikirkan alternatif yang lain seperti mungkin koordinasi dengan kepala sekolah, koordinasi dengan dinas atau hal-hal yang lain Bapak Ibu. Nah, ketika kita menghadapi siswa seperti misalnya seperti yang Ibu Mona katakan tadi kan di disiplin positif Bapak Ibu, hukuman itu adalah alternatif terakhir Bapak Ibu. Ketika mungkin orang sudah menerapkan semua hal yang orang lakukan, tapi kemudian anak itu tidak ada perubahan, itu adalah alternatif terakhir. Tapi sebelum masuk ke alternatif terakhir itu, segala upaya orang lakukan dulu. Dan apa yang orang lakukan, semua orang sudah lakukan tuh. Jadi ya tentu orang harus memilih alternatif terakhir untuk bagaimana menangani anak yang kasus besar sekali seperti ini.
Mungkin itu saja Bapak Ibu jawaban dari saya. Oke, tadi saya katakan satu pertanyaan dulu Kang, karena saya tahu Bapak Ibu ini pasti ada banyak pertanyaan karena ini masalah budaya positif ini Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, lanjut kita akan masuk pada bagian keempat Bapak Ibu. Kita sebagai guru ketika menerapkan budaya positif kita harus memahami tentang kebutuhan dasar manusia. Ini penting sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau dia melanggar peraturan Bapak Ibu, hal ini Bapak Ibu, ketika dia melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi karena dorang gagal memenuhi dorang kebutuhan itu, dorang bikin onar, dorang bikin kenakalan Bapak Ibu. Seperti orang tuh kalau orang bikin keinginan kalian kali orang tidak terpenuhi, maka orang sudah mau ke sekolah atau sudah mau melakukan hal-hal ini dan sebagainya, akan mengarah ke negatif Bapak Ibu kalau kebutuhannya tidak terpenuhi. Contoh kan Bapak Ibu, contoh kecil ketika masalah ekonomi Bapak Ibu, dia memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup, ingin makan, tidak terpenuhi, apa yang akan dilakukan Bapak Ibu? Ya mungkin Ibu mau bilang selingkuh, tapi kan kebanyakan orang lihat Bapak Ibu ketika kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi, Bapak Ibu tidak bisa makan itu orang itu, tidak ada doi, tidak ada uang, Bapak mencuri dia Bapak Ibu. Dia akan mencuri Bapak Ibu, karena apa? Tidak terpenuhi DP kebutuhan itu. Nah, di sini Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar dari manusia yang orang guru-guru mesti tahu. Sehingga nanti dengan memahami ini, orang bisa mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Yang pertama Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kasih sayang rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Ini kebutuhan dasar dari manusia. Ini kita harus pahami Bapak Ibu. Kalau perlu orang mesti hafal supaya orang tahu ketika menangani anak, orang tahu kebutuhannya itu seperti apa. Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu itu berkaitan dengan kesehatan dan rumah dan makanan. Tentu hal-hal yang membuat dia bertahan hidup. Tentu kan supaya bertahan hidup orang mesti ada rumah, mesti mau makan, baru orang kalau sakit ya mesti berobat supaya orang bertahan hidup. Jadi bertahan hidup berkaitan dengan hal-hal ini semua. Dan saya tahu Bapak Ibu sudah paham itu ya. Kasih sayang merasa diterima. Nah, berkaitan dengan hubungan, koneksi sosial, memberi kasih sayang, menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Biasanya yang jomblo-jomblo ini sangat membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Betul nggak Ibu Pita? Kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Jadi penguasaan ini Bapak Ibu itu berkaitan dengan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi penguasaan ini maksudnya bukan menjadi pemerintah Bapak Ibu, tapi diakui oleh orang lain bahwa orang hebat, bahwa orang mampu seperti itu. Dan orang sebagai guru juga pasti ada kebutuhan itu kan Bapak Ibu. Ingin juga, teman guru mengakui bahwa orang mampu mendidik anak misalnya. Atau sebagai istri yang baik bagi suami, seperti itu. Begitu tadi bilang. Jadi biar suami bappontar sih biar kan. Enggak kan. Enggak begitu Pak Iben tuh. Lanjut Bapak Ibu. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah ini kebebasan Bapak Ibu. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi kalau dia suka coba-coba hal baru, berarti anak itu
memiliki kebutuhan kebebasan. Kesenangan, orang sudah tahu bersama, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, sekarang untuk membahas lima kebutuhan dasar tadi, orang akan coba cek untuk studi kasus yang ada Bapak Ibu. Nah, di sini ada seorang guru Bapak Ibu, Ibu Ranjani, wali kelas 9. Dia sedang bingung menghadapi kelakuan salah satu muridnya yang bernama Rama. Ya, pas kan Bapak Ibu, toh? Memang saya sengaja. Nah, beberapa anak di kelasnya telah melaporkan bahwa Rama seringkali meminta bekal. Jadi dia selalu coba minta bekal makan siang kepada anak-anak tersebut dengan cara paksa. Jadi dia bekal makan siang itu dia mau paksa mau ambil. Nah, pertanyaan di sini, jika Anda menghadapi situasi seperti yang dialami Ibu Ranjani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Rama melakukan hal itu? Ada yang mau memberikan tanggapan Bapak Ibu? Nah, oke, coba Ibu Tania. Baik, terima kasih. Jadi saya akan menanggapi terkait dengan kalimat terakhir. Menurut Anda, apa alasan Rama melakukan hal itu? Ya. Nah, tadi sudah dibahas juga oleh pemateri terkait dengan kebutuhan dasar yang ada pada diri kita sendiri. Nah, biasanya pengalaman juga saya di kampus, ada beberapa orang yang sering mengajak mahasiswa lain. Nah, itu karena kurangnya kasih sayang atau haus validasi. Baik itu di keluarga ataupun di teman, di lingkungan pertemanan. Nah, perlu kita ketahui bahwa siswa-siswa yang sering membuat kasus, sebenarnya mereka itu inner child-nya itu terluka. Nah, dia membuat onar agar bisa mendapatkan perhatian dari guru-guru maupun dari teman-teman. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Luar biasa jawaban dari Ibu Tania. Nah, terus kalau misalnya kita menghadapi situasi seperti ini, apa yang termaking kira-kira Pak Rama ini? Nah, oke, Ibu Mona. Nah, ini sebenarnya kasus ini seperti kemarin lagi tentang memajang apa ini tentang uang. Kemarin kan sudah diselesaikan dan penyelesaian terakhir hanya hukuman terakhir. Nah, yang terakhir hukuman seperti apa? Yaitu membuat surat pernyataan. Hanya itu, Pak. Untuk kalau menurut saya secara mungkin harus sekasar apapun, tapi itu kan tidak mungkin selain dipanggil siswa dan memberikan satu pertanyaan dan membuat pernyataan di depan teman guru-guru. Terima kasih. Baik. Tepuk tangan dulu untuk jawaban dari Ibu Mona. Masih ada tanggapan dari? Oke, ada yang mau menanggapi? Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti ini yang dialami oleh Ibu Ranjani, apa yang akan Anda lakukan? Nah, itulah pentingnya guru bimbingan dan konseling ada di sekolah. Untuk menghadapi siswa-siswa seperti itu, bisa kita berikan alih tangan kasus ke guru BK untuk diberikan konseling individual. Ya, kita akan bisa memberikan siswa tersebut untuk konseling individual. Ya, bimbingan personal ya Ibu ya? Ya. Oke, itu terima kasih. Oke, jadi kalau untuk guru BK katanya melakukan bimbingan personal. Ya, betul Bapak Ibu, kita harus melakukan bimbingan personal kepada siswa yang mendapat kasus Bapak Ibu. Nah, untuk menjawab studi kasus ini Bapak Ibu, kita akan masuk ke alasan Rama dulu Bapak Ibu. Tentu kan Bapak Ibu kalau ada murid bermasalah, kita akan panggil dulu Bapak Ibu. Dan tidak mungkin langsung terang vonis, ngana begini langsung terang hukum Bapak Ibu. Tidak mungkin seperti itu kan. Tentu orang harus tanya DP alasan Bapak Ibu. Nah, dan kalau misalnya Bapak Ibu ketika orang panggil si Rama dan Rama menjawab, misalnya orang tanya DP alasan, Rama menjawab karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, makanya dia rampas Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu ketika orang lihat alasan Rama seperti ini, kira-kira DP kebutuhan itu, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi Pak Rama ini? Apa Bapak Ibu?
Ayo, kebutuhan apa Bapak Ibu yang tidak terpenuhi pada dia sehingga dia lakukan itu? Iya Bapak Ibu, bertahan hidup. Lapar toh, dia kan mau isi DP puru. Dia mau isi DP puru. Jadi karena dia mungkin dia tidak bawa bekal Bapak Ibu, sehingga dia rampas dengan paksa untuk dia mau makan karena lapar. Nah, sehingga dia karena tidak terpenuhi DP kebutuhan bertahan hidup, jadi dia nakal Bapak Ibu, dia ambil tuh teman bekal. Nah ini orang mesti paham Bapak Ibu sehingga orang tahu oh anak ini kok DP kebutuhan ini tidak terpenuhi. Jadi DP penanganan kasus Bapak Ibu akan orang tangani sesuai dengan DP alasan dan DP kebutuhan itu. Kalau dia jawab ini, orang mau tangani bagaimana Bapak Ibu? Berarti orang persilakan dia untuk makan. Kan lapar dia kan Bapak Ibu. Dia ingin bertahan hidup, nah mungkin orang kasih belajar, dia lapar. Jadi Bapak Ibu ketika ada siswa Bapak Ibu misalnya di dalam kelas, walaupun orang sudah mengajar bagaimanapun Bapak Ibu, kalau anak itu bilang lapar, percuma orang mesti lanjut pelajaran kalau dia lapar. Tetap orang harus persilakan dia makan. Karena apa Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu misalnya lapar. Bapak Ibu lapar di dalam kelas Bapak Ibu. Misalnya di saat ini kok Bapak Ibu so lapar, saya mau paksa Bapak Ibu terus mau ikut materi sampai 2 jam ke depan. So pingsan di sini Bapak Ibu. Begitu juga yang harus sekarang pahami tentang murid itu Bapak Ibu. Iya, seperti itu. Iya, seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu ke alasan. Kalau dia misalnya orang panggil dia menjawab alasan yang kedua. Oh, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitakan orang tua Rama sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Nah, seperti yang Ibu Tania katakan tadi. Kira-kira kalau Rama memberikan alasan seperti ini, dia ingin penuhi kebutuhan apa Bapak Ibu? Iya, kasih sayang kan Bapak Ibu. Dia ingin penuhi DP kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya dia bikin kenakalan, orang harus lihat dia ini sebenarnya butuh apa, DP kebutuhan apa yang tidak terpenuhi pada dia sampai dia bikin kesalahan ini, sampai dia bikin kasus seperti ini. Kalau dia jawab begini, berarti kasih sayang rasa terima. Kalau begitu DP penanganan kasus Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu? Kalau seperti ini, ya berarti guru harus memberikan kasih sayang kepada anak itu, kepada murid itu. Kalau orang bentak Bapak Ibu, kalau dia butuh kasih sayang, mulai gila dia Bapak Ibu, pasti akan lebih stres anak tersebut. Makanya jangan heran Bapak Ibu ketika ke depan ternyata terus terapkan semua itu, tapi anak tidak berubah. Karena mungkin DP kebutuhan tidak terpenuhi, kalau orang tidak tahu DP kebutuhan itu apa, sehingga orang mau tangani kasus itu tidak tepat sasaran. Seperti itu. Iya, makanya budaya positif ini Bapak Ibu, itu harus ada kolaborasi antara guru dan orang tua. Harus ada kolaborasi antara sekolah dengan orang tua. Nah, alasan ketiga Bapak Ibu, kalau misalnya dia jawab karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, kira-kira kebutuhan apa yang ingin dia penuhi di sini? Ingin diakui. Ya, ingin diakui berarti kebutuhan penguasaan. Berarti dia ingin kebutuhan penguasaan ini tidak terpenuhi. Jadi Bapak Ibu kalau jalinya anak stel jago atau menunjukkan DP kuat itu berarti dia memiliki kebutuhan penguasaan, ingin diakui Bapak Ibu. Seperti itu. Berarti ini DP kasus kan? Kalau mau ikut Atang yang kasus kemarin, dia ingin DP kebutuhan ini tidak terpenuhi Bapak Ibu. Nah, DP cara menangani bagaimana Bapak Ibu? Nanti ada di slide selanjutnya Bapak Ibu. Sabar dulu Bapak Ibu. So penasaran kah Bapak Ibu? Iya. Nah, alasan keempat Bapak Ibu. Kalau dia menjawab karena dia bosan dengan bekal makanan yang dibuatkan ibunya. Karena ibunya selalu membawa bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Dia suka mencoba tuh orang lain punya karena DP bekal mungkin tiap hari telur dan telur. Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi ini Bapak Ibu? Berarti kalau sama yang contoh dari orang lain harus lebih rajin untuk apa ya? Iya, kebutuhan kebebasan. Karena dia ingin mencoba yang baru. Maka dia memiliki kebutuhan kebebasan. Ya. Masuk TK begitu, orang tua harus kreatif sedemikian karena anak-anak itu kan setiap makanan, banyak satu makanan orang
kebanyakan bosan. Jadi dompet itu dia punya itu DP menu lain, itu lagi lain. Dia ingin mau merasakan itu. Jadi bagaimana orang sebagai orang tua supaya orang sebagai orang tua lebih kreatif untuk atau misalkan tanya, nah ini hari bagusnya mau makan apa begitu, apa yang bagus. Jadi orang kasih ikut orang mau sama yang di sekolah di langsung tak misalkan kita mau makan itu dia punya, karena kan anak itu belum merasakan misalkan apa yang dia suka itu. Makanya orang juga sebagai guru orang atau orang tua menanyakan, nah hari ini bagusnya mau suka menu apa yang mau bawa ke sekolah atau mau jajan apa, kan begitu toh, supaya tidak boleh tamang-tamang ini pun dia mau barang pas atau mau bawa sama kita. Jadi itu saran menurut saya, saran yang Iya, seperti itu. Berarti kan kalau dia seperti itu di alasan, orang bisa panggil orang tua, orang jelaskan anak ini dia makanan sama terus ibu. Jadi berikut dirubah Bapak Ibu. Nah, jadi itulah kolaborasinya orang dengan orang tua kan. Orang bikin surat panggilan orang tua, orang sampaikan pada orang. Tapi orang mesti cek dulu DP apa, DP kebutuhan. Jangan langsung vonis Bapak Ibu. Supaya orang tahu, oh dia ketuk ini, dia begini. Baik, kalau menurut kita ini kan SMP berarti dia sebutkan lagi anak TK yang hari-hari makanan daging. Berarti kekurangan ekonomi uang. Ya. Karena mungkin main yang 10-15 ribu, dia punya cuma 5 ribu. Otomatis dia suka makan nasi kuning dan telur, tak mampu. Ya, itu akan masuk ke kebutuhan. Kita berarti mesti bagaimana sampai kita sama dengan orang bebas makan telur, pasti ekonomi. Iya, kebutuhan bertahan hidup akan masuk ke situ Bapak Ibu. Ya berarti boleh Ibu mau tambahkan kebutuhan bertahan hidup Kang. Ya luar biasa. Lanjut Bapak Ibu, ini yang terakhir. Rama melakukan karena iseng saja dan Rama menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena dia ambil makanannya dan menurut dia ekspresi wajah teman-temannya itu lucu. Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Apa? Iya, kebetulan kesenangan Bapak Ibu. Dia kan ingin senang. Jadi ganggu Joni teman ini supaya dia teman ini saya dapat lihat lucu, saya senang seperti itu. Berarti dia penanganan kasus, sedangkan penuhi DP kebutuhan kesenangan itu mungkin bermain atau pembelajaran yang menyenangkan dan segala macam Bapak Ibu. Iya, wali kelas harus jangan muka cemberut seperti itu. Supaya Rama suka juga kepada wali kelas. Iya, baik. Bapak Ibu, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Guru-guru juga pasti ada kebutuhan. Orang datang terlambat kali karena ada kebutuhan tuh. Jadi kalau misalnya kepala sekolah langsung vonis, mana begini-begini, ya harus ditanya dulu kebutuhannya itu apa. Tidak bisa langsung kita vonis. Itu berlaku juga bagi orang Bapak Ibu, bukan hanya siswa. Ketika orang terapkan itu kepada siswa, maka kepala sekolah juga akan menerapkan itu pada orang. Begitu. Karena Bapak Ibu, orang masing-masing juga ada topik kebutuhan masing-masing Bapak Ibu. Ada mungkin ingin bertahan hidup, jadi apa yang dilakukan di sekolah tidak sesuai dan segala hal yang lain. Nah ini Bapak Ibu yang seperti yang tadi Bapak Ibu. Misalnya anak tersebut Bapak Ibu dia kurang berhasil secara akademik atau mau bilang secara intelektual dia lambat Bapak Ibu. Kalau istilah kalau istilah dulu dia bilang anak itu bodoh, tapi Bapak Ibu tidak boleh mengatakan bahwa anak itu bodoh. Orang ada potensinya masing-masing Bapak Ibu sesuai pemikiran Kejar Dewantara bahwa anak-anak itu unik dan orang sebagai guru petugas mau keluarkan DP potensi itu. Mungkin Charlie nakal Bapak Ibu kemarin tuh. Tapi yakinlah bahwa dia itu memiliki potensi di dalam dirinya. Ada DP kelebihan pasti. Tapi Bapak Ibu belum muncul. Mungkin misalnya kalau Bapak Ibu pikir dia bakal lain. Bisa saja jadi petinju kan Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi itulah gunanya penerapan disiplin positif dan budaya positif. Orang melihat DP hal yang positif. Bukan berarti DP negatif orang tidak lihat. Tapi yang ditonjolkan DP positif. Orang akan lihat DP hal-hal yang positif itu seperti apa yang akan orang eksplor Bapak Ibu, yang akan orang keluarkan. Nah kalau dia kurang berhasil Bapak Ibu secara akademik, berarti kalau dia kurang berhasil secara akademik, kira-kira DP kebutuhan apa Bapak Ibu yang tidak terpenuhi ini? Iya Bapak Ibu, kebutuhan penguasaan. Dia tidak berhasil secara akademik.
berarti penguasaannya, kebutuhan penguasaan tidak terpenuhi. Sehingga Bapak Ibu, kalau DP kebutuhan penguasaan ini tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan hal ini Bapak Ibu. Ya, dia akan menyakiti secara fisik karena dia kebutuhan penguasaan ini tidak dipenuhi. Makanya kalau kita lihat kasus kemarin Bapak Ibu, DP kebutuhan penguasaan ini Bapak Ibu tidak terpenuhi. Ya sapu tuh siswa lain. Jarang sekali kan kita lihat ada siswa berprestasi yang pukul teman tuh. Jarang sekali. Memang mungkin ada tapi sangat jarang. Kebanyakan yang kurang berhasil secara akademik ya akan memukul teman seperti itu Bapak Ibu. Kalau sama ada Ica itu Pak, dia sudah Sekarang saya belum buka sisi pertanyaan Bapak Ibu. Kita akan materi dulu Bapak Ibu ya. Ini akan jadi 2 jam Bapak Ibu. Nah, maka solusinya Bapak Ibu, ini solusinya Bapak Ibu ketika kebutuhan penguasaan tidak terpenuhi, sebagai guru Bapak Ibu, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Jadi orang jangan cuma lihat siswa yang pintar-pintar kemudian itu yang orang panggil Bapak Ibu, tapi yang orang anggap kurang berhasil secara akademik itu harus orang betul-betul libatkan dalam kegiatan yang memberi peluang murid. Ini solusinya, tapi Bapak Ibu juga mungkin ada solusi-solusi yang lain yang bisa Bapak Ibu terapkan. Kemudian misalnya Bapak Ibu ada siswa yang merasa tidak diterima oleh teman-temannya. Pasti di sini yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Sehingga Bapak Ibu jangan heran ketika orang melihat dia hanya satu teman dan memisahkan diri dari yang lain. Maka ketika orang misalnya bikin pembelajaran, orang bikin kelompok, seringkali ada siswa yang tidak mau berkelompok. Ada siswa yang tidak mau satu kelompok dengan dia itu, dia suka cuma sendiri atau cuma DP satu teman itu. Ya, besar kemungkinan ini tidak terpenuhi Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, maka guru tugasnya adalah membangun hubungan baik dengan siswa yang bisa membangun kepercayaan diri mereka. Kalau orang selalu ngarahin bing-bing, oh memang pasti itu akan jauh Bapak Ibu, sangat jauh. Dia akan lari dari orang Bapak Ibu. Memang di saat itu dia bisa ikuti Bapak Ibu terang perintah, terang perkataan dia bisa ikuti. Tapi tidak akan bertahan lama Bapak Ibu. Ya, mungkin 3 hari, 2 hari, paling lama 1 minggu. Sesudah itu akan dia lakukan. Contoh Reski itu Bapak Ibu, pasti dia akan bagaimana bicara tangani tapi tetap seperti itu terus. Pertanyaan sebentar Bapak Ibu. Nah, Glasser Bapak Ibu seorang ahli mengatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jadi itu kebutuhan itu ada apa orang pilih sendiri. Kalau orang sebagai guru apa yang orang butuhkan, DP solusi orang bisa cari sendiri. Tidak mungkin orang lain yang terus-terus mau cari DP solusi buat orang. Kalau orang sering datang terlambat, orang butuh apa sebenarnya sih? Nah, orang selesaikan solusi itu. Seperti hari ini saya pikir, jadi saya sudah menemukan solusi saya dengan Ibu Mila. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke bagian yang kelima. Masih ada 1 bagian lagi Bapak Ibu. Nah, ini posisi kontrol sangat penting Bapak Ibu. Di terakhir itu yang DP penerapan menangani kasus bagi apa yang orang mesti katakan nanti ada di segitiga restitusi. Posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, guru Bapak Ibu harus memahami posisi kontrol di dalam menangani kasus anak-anak. Nah, di sini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, ada posisi kontrol guru sebagai penghukum, ada posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, dan posisi kontrol sebagai pemantau dan manajer. Nah, penjelasan dari kelima posisi kontrol itu kita bisa lihat Bapak Ibu. Di sini ada identitas gagal, ada identitas berhasil atau sukses, tapi itu kontrol dari luar, dan ada identitas berhasil atau sukses, itu kontrol diri. Kita lihat yang posisi kontrol yang pertama yang penghukum Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu motivasi dari posisi kontrol penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu
motivasinya menghindari hukuman. Kan tadi orang sudah pahami tentang 3 motivasi kan. Ada menghindari hukuman, penghargaan, dan menghargai nilai-nilai. Nah, kalau penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, di menghindari hukuman. Ciri-ciri dari guru yang memiliki posisi kontrol penghukum, Bapak Ibu, itu seperti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir dengan kata-kata. Itu ciri-ciri guru yang posisinya penghukum. Dan itu akan menimbulkan motivasi siswa menghindari hukuman. Begitu Bapak Ibu. Nah, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya rasakan. Nah, itu posisi kontrol. Sebagai apa? Nah, hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Pikir saja hasil dari guru yang memiliki posisi kontrol seperti ini, siswa itu akan memberontak, menyalahkan orang lain, atau berbohong. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas. Nah, buat dunia berkualitas ini maksudnya Bapak Ibu, dunia yang menjadi kualitas dari anak tersebut. Misalnya, di sekolah dia sangat senang sekali di sekolah karena guru-gurunya mampu, dia nakal, tapi bisa mengatasi dia kenakalan tersebut dan hal-hal yang lain. Sehingga dia akan memasukkan guru itu dalam dunia berkualitasnya. Tapi kalau guru memiliki posisi kontrol penghukum, maka murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas itu. Kemudian murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Mungkin dalam hati pada orang begitu Bapak Ibu. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Seperti itu. Betul kan? Iya. Ini Bapak Ibu, polima posisi kontrol ini para ahli yang teliti Bapak Ibu. Dan mereka sudah terapkan. Dan ini juga Bapak Ibu diterapkan di negara-negara yang sudah berkembang pendidikan. Nah, dampak pada murid mengulangi kesalahan. Makanya orang tahu dia kan dia selalu aja ulang-ulang DP kesalahan terus tangani bagaimanapun kalau orang memiliki posisi kontrol penghukum. Nah, yang kedua Bapak Ibu, pembuat orang merasa bersalah, guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kalau guru berkata, kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakannya ibu stres. Ibu so stres karena bikin begini terus. Nah, biasa orang bilang begitu toh. Itu berarti orang pembuat rasa bersalah. Orang mau bikin anak itu rasa bersalah. Dan ternyata Bapak Ibu, ketika orang membuat anak menjadi rasa bersalah itu adalah identitas yang gagal Bapak Ibu. Dampaknya pada murid itu kan merasa rendah diri. Karena dia rasa ibu bikin dia rasa bersalah. Saya Bapak Ibu dulu pernah berposisi kontrol membuat orang rasa bersalah. Dan saya terakhir jadi ketakutan. Karena mental anak itu hampir rusak. Karena dulu saya di SMA itu saya bikin menggunakan posisi kontrol ini membuat orang merasa bersalah. Saya bikin anak itu merasa bersalah. Dia menangis dan DPP susun mau sekolah. Akhirnya apa? Saya pergi ke rumah untuk kunjungan. Sehingga di situ saya belajar tidak bisa bilang seperti ini, Bapak Ibu. Iya. Kemudian, sekarang kita masuk pada identitas yang berhasil dan yang dari kontrol dari luar dan kontrol diri. Nah, identitas yang berhasil di sini ada teman dan pemantau. Kalau teman, guru berkata, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, tapi hasil dari posisi guru sebagai teman itu akan membuat ketergantungan Bapak Ibu. Siswa itu hanya akan turut pada satu guru itu, dan guru lain tidak akan dihargai. Dia cuma tergantung pada satu guru itu. Kalau bukan guru itu yang memerintahkan dia tidak akan melakukan. Makanya ada ketergantungan pada satu guru. Padahal kan di sekolah itu kita harus membuat siswa itu semua guru dia hormati kan? Begitu. Nah, lanjut Bapak Ibu, guru sebagai pemantau. Di sini Bapak Ibu, guru sebagai pemantau, guru bisa berkata kepada siswa, apa peraturannya? Misalnya ada kasus, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Guru akan bertanya kepada siswa itu tentang dampak dari apa yang siswa itu lakukan. Begitu. Nah, di situ DP dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, dan yang terakhir, ini identitas yang berhasil atau sukses, di mana posisi kontrolnya adalah sebagai manajer. Dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti Bapak Ibu, apa yang kita yakini? Nah, ini apa yang kita yakini ini akan berkaitan dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, hasilnya akan menguatkan pribadi murid tersebut, dan murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas.
Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi Bapak Ibu, beberapa hari ini ketika ada murid terlambat, ada murid yang kasus, saya coba menerapkan posisi sebagai manajer ini. Dan besoknya Bapak Ibu, anak itu tidak terlambat lagi. Tapi Bapak Ibu, memang kalau saya sendiri yang menerapkan ini dan teman-teman guru tidak menerapkan ini, dia akan berbuat lagi Bapak Ibu. Harus seluruh guru menerapkan posisi sebagai manajer ini agar tercipta budaya positif. Makanya kan dikatakan bahwa budaya positif itu akan tercipta kalau ada kolaborasi antara orang semua Bapak Ibu. Sehingga anak itu akan bisa berhasil menjadi identitas yang berhasil, bukan identitas yang gagal. Nah, sehingga dari 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, kita sebagai guru harus mengambil posisi sebagai manajer. Nah, mungkin sebelum terlanjut, mungkin ada yang mau kasih pengalamannya dan menyampaikan kira-kira dulu waktu saya mengajar posisi apa yang sering saya ambil. Mungkin ada dari teman-teman guru ingin menyampaikan tanggapannya atau dulu saya sebagai guru posisinya sebagai apa? Ataukah sudah berposisi sebagai manajer kah? Mungkin dari Ibu Titin, Bu. Kalau Ibu Titin kira-kira posisi Ibu yang sekarang itu sebagai apa, Bu? Apakah penghukum, membuat orang merasa bersalah atau bagaimana? Boleh memberikan tanggapan? Ya, baik, terima kasih. Kalau saya pribadi, di sini saya posisi guru sebagai penghukum. Ya. Di mana kalau siswa membuat kesalahan, saya akan seperti pengalamannya baru-baru tadi pagi. Nah, tadi pagi itu saya sudah pergi ke kelas 3 karena kelas 3 itu pembuat onar di sekolah terus terang, dan saya adalah wali kelas. Jadi pagi-pagi tadi saya sudah dapat laporan yang mana ada beberapa siswa yang memegang rokok. Ya. Nah, jadi saya sudah menuju ke kelas. Kemudian di dalam kelas itu terutama ada Rama, ada Charlie dan teman-temannya. Itu di situ saya sudah suruh berdiri suruh berdiri. Kemudian angkat tangan dua-dua. Kemudian saya periksa dari atas sampai bawah karena laporan kan ada rokok. Jadi saya periksa dari atas sampai bawah. Nah, kemudian saya mengambil tindakan yang kemarin itu ada kejadian, saya langsung marah. Moni mau bikin lagi kesalahan, kong sampai ibu mau panggil di penjara, Moni yang kamu ojo. Nah, itu jadi di sini saya sadar diri bahwa yang mana saya masih berada di ini guru sebagai penghukum. Terus terang itu masih sangat susah saya keluarkan dari ini karena melihat orang kenakalan yang tidak boleh mau diantisipasi. Jadi terus terang saya sendiri sebagai guru akan naik emosi. Terima kasih. Oke, baik. Ibu menyadari bahwa dia berposisi kontrol sebagai penghukum. Dan orang sama juga begitu Bapak Ibu. Saya pernah Bapak Ibu menjadi posisi kontrolnya sebagai penghukum. Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak Bapak Ibu, posisi saya adalah manajer Bapak Ibu. Makanya jangan heran Bapak Ibu kalau Bapak Ibu kasih kasus ke saya, siswa itu saya tidak bentak-bentak, tapi menggunakan teknik-teknik di posisi sebagai manajer. Nah, nanti sebentar Bapak Ibu di segitiga restitusi akan ada teknik-teknik yang disampaikan. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Kira-kira posisi Bapak Ibu di mana? Mungkin Ibu Mila. Ya, silakan Bu. Ya, baiklah. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sebagai guru BK, terkadang saya menjadi guru, ada juga sebagai penghukum, biasa juga sebagai pembuat orang merasa bersalah, biasa juga teman, dan bisa juga manajer. Manajer itu ketika orang sadar bahwa saya sebagai guru BK, bagaimana cara saya sebagai guru BK untuk menangani kasus-kasus seperti kemarin. Tapi kan karena ada beberapa guru, terutama dari bagian kesiswaan, karena kalau untuk menurut saya kan tahapan permasalahan itu kita wali dulu dari wali kelas.
Atau biasa juga dari mata pelajaran, dari guru mata pelajaran melaporkan bahwa siswa ini bukan punya masalah. Seperti tadi ada beberapa 5 poin yang tidak terpenuhi tadi, itu bukan anak ini karena dia nakal atau apa. Jadi mungkin ada beberapa 5 kontrol tadi yang tidak bisa dipenuhi. Jadi mungkin permasalahan itu bisa dari yang pertama dari guru mata pelajaran melaporkan ke wali kelas. Dari wali kelas kan di sini ada guru piket. Dari wali kelas guru piket yang akan, kalau dari guru piket lagi tidak selesai juga masalah, kita kembalikan dari bagian kesiswaan seperti itu. Jadi mungkin kasus kemarin karena masih ada bagian kesiswaan yang menangani, jadi untuk saya pribadi bukan saya tidak mau, tapi karena saya pikir pasti bagian kesiswaan masih bisa menangani kasus seperti itu. Tapi kalau untuk sempat saya dengar dari kemarin cerita saya sempat lihat juga kemarin, kasus kemarin itu memang kalau lihat dari masalah pribadinya anak itu, emosinya itu memang, lalu dari kasus kemarin anak kemarin itu dia, kalau saya lihat memang emosinya, jadi kita sebagai guru karena untuk saya pribadi sebagai guru BK, kita juga melihat kondisi anak tersebut, mungkin bukan cuma dari dirinya tapi dari lingkungan atau dari orang tua, karena kan biasa terbawa dari gento, jadi biar orang mau ini bagaimana tetap ada mungkin dari orang tuanya mengikuti orang tua tersebut. Jadi bagaimana kita sebagai guru, karena orang so tahu karena itu mungkin emosi atau apa. Jadi kalau untuk saya pribadi kalau bisa di kelas itu, karena memang anak ini kan memang jadi kalau biasa kan orang memberikan arahan di kelas, kalau bisa untuk anak ini, karena setiap manusia itu pasti kan memiliki emosi, atau tidak mungkin orang mau kasih keluar itu emosi seperti itu, tidak mungkin. Jadi bagaimana kita sebagai guru untuk memberikan arahan kepada anak-anak lain, kalau bisa ini dia si siswa tersebut jangan itu mau pancing-pancing dia mau emosi atau sebagainya, karena dia kan sudah tahu DP karakter seperti itu. Jadi untuk saya sendiri, jadi biasanya juga karena saya kembali pas saya berdiri sebagai guru BK, terkadang saya juga menjadi guru manajer. Tapi kalau tidak mau dapat ini, terkadang seperti itu menjadi penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, atau bisa juga menjadi teman. Tapi ketika saya kembalikan kepada diri saya sebagai guru BK, terkadang saya sudah menjadi guru yang manajer seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk tanggapan yang diberikan oleh Ibu Mila. Ya, memang benar ya Bapak Ibu, kadang-kadang dari 5 posisi kontrol ini kita bisa menjadi posisinya pemantau, teman, penghukum, pembuat rasa bersalah. Bukan berarti Bapak Ibu juga bahwa saya sudah 100% seringkali menjadi manajer, tapi sebagai guru Bapak Ibu memang kita akan berupaya untuk mendorong diri kita sendiri untuk berposisi sebagai manajer Bapak Ibu. Tapi kadang-kala juga dalam konteks-konteks tertentu kita menjadi pemantau atau bahkan menjadi teman Bapak Ibu. Tapi memang yang diharapkan bagi kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah ini, maka dalam penanganan kasus-kasus yang ada, kita sedapat mungkin mengambil posisi sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, posisi sebagai manajer itu adalah guru bekerja sama dengan siswa, memberi kesempatan mereka untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung mereka agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi DP solusi itu bukan orang yang cari Bapak Ibu, tapi disuruh pikir kepada murid. Murid yang akan memikirkan solusi itu sendiri. Nah, posisi manajer mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid seorang manajer bagi dirinya sendiri, sehingga mereka menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, di dalam untuk menerapkan semua hal yang sudah kita bahas tadi, ini DP praktek langsung di lapangan. Yaitu ketika ada kasus yang datang ke orang dan orang akan selesaikan kasus itu, apa yang akan orang pakai, pendekatan apa yang akan kita gunakan. Ya, pendekatannya adalah pendekatan segitiga restitusi. Ini sudah materi yang terakhir Bapak Ibu.
Nah, restitusi itu sendiri Bapak Ibu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Artinya bahwa ketika murid itu berbuat salah, tugasnya kita sebagai guru melakukan restitusi, yaitu mengembalikan karakternya yang gagal tadi, sehingga menjadi karakter yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya itu. Nah, pendekatan segitiga restitusi Bapak Ibu, ada 3 tahapan yang akan dilakukan. Jadi kalau ada kasus kita bisa menerapkan ini, segitiga restitusi. Ada 3 tahapan Bapak Ibu yang kita pakai. Yang pertama, menstabilkan identitas murid. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, menstabilkan identitas, berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Artinya orang harus sadar bahwa setiap manusia itu memiliki kesalahan Bapak Ibu. Pasti orang juga sebagai guru ada orang kesalahan tuh Bapak Ibu. Murid-murid juga orang tahu bahwa dia ada kesalahan. Pasti dia secara manusiawi berbuat kesalahan Bapak Ibu. Sehingga dengan pemikiran ini, maka di dalam menangani kasus orang akan melakukan tahap menstabilkan identitas. Nah, di dalam tahap menstabilkan identitas Bapak Ibu, hal-hal yang perlu orang katakan seperti ini. Berbuat salah, hal yang manusiawi. Baru setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Baru Bapak Ibu tidak tertarik misalnya ketika orang selesaikan di dalam tahap ini, kita bisa mengatakan, Pak Guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Pak Guru ingin mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi ini. Seperti itu. Tapi jangan, Bapak Ibu tidak tertarik untuk menyelesaikan masalah. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Lalu di sini Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Misalnya ada murid datang terlambat. Orang jangan langsung vonis segala macam Bapak Ibu. Tapi bisa orang stabilkan DP identitas dengan mengatakan, Pak Guru juga terlambat. Ya toh? Kalau ada siswa yang kritis Bapak Ibu yang pintar, kok dia bisa jawab begini Bapak Ibu. Sedang Pak Guru terlambat. Sedang Ibu Guru terlambat. Bagaimana? Di SMA saya dulu begitu Bapak Ibu. Terlambat, dia langsung ngomong begitu. Sedang Pak Guru sana terlambat Ibu. Nah, orang mau jawab apa? Maka perlu ada yang namanya menstabilkan identitas. Nanti ada DP studi kasus sebentar Bapak Ibu. Kemudian validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku dilakukan karena berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini sudah kaitan dengan kebutuhan dasar tadi Bapak Ibu. Sehingga guru dan orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan siswa. Jadi orang akan lebih ke melihat kebutuhan siswa itu. Yang bisa dikatakan Bapak Ibu dalam tahap ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ini validasi tindakan yang salah. Lanjut. Yang terakhir Bapak Ibu menanyakan keyakinan. Nah, di sini memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara internal sehingga siswa mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Makanya Bapak Ibu, orang di sekolah ini harus membentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah supaya ketika menangani kasus di tahap segitiga restitusi yang terakhir kita akan arahkan mereka ke keyakinan kelas itu. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Nah, yang bisa kita tanyakan seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah? Itu sudah berkaitan dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Dan nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Lalu masih ingat keyakinan kelas kita? Nah, makanya kan sebelum menerapkan ini harus pembentukan keyakinan kelas. Dan mudah-mudahan ke depan tolong Pekompel juga akan ada tahap-tahap akan menerapkan langsung pembentukan keyakinan kelas. Karena kan kalau hanya materi seperti ini Bapak Ibu mungkin di tahap-tahap Bapak Ibu belum dapat secara penuh. Karena saya sudah ikut loka karya di grup penggerak, saya sudah tahu dari awal sampai akhir itu bagaimana akan dilakukan. Bapak Ibu juga ketika sudah menerapkan pembentukan keyakinan kelas,
Itu bisa menjadi aksi nyata di PMM. Karena kan di topik budaya positif itu DP aksi nyata membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, ini yang paling penting karena biasa orang bertanya-tanya, kamu bagaimana mau tangani anak dengan penerapan segitiga restitusi? Nah, saya memberikan studi kasus Bapak Ibu penerapan segitiga restitusi. Di sini Bapak Ibu ada dua orang siswa, Mario dan Adi, kelas 8 di SMP Tunas, di mana pada jam istirahat makan siang, saat semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas mereka, Bapak Joko, di ruang kelas. Nah, DP alasan kenapa orang dua ini dapat panggil di ruang kelas karena saat jam istirahat di kantin, mereka main lempar-lempar makanan dan kena wajah kepala sekolah. Jadi di kantin, kepala sekolah mungkin tapi di kantin bermain orang dua, waktu lempar kepala sekolah di muka, memang tampal seperti itu. DP kasus ini Bapak Ibu. Nah, sebagai seorang guru, tentu untuk menangani kasus ini, kita berposisi kontrolnya sebagai manajer dengan melakukan pendekatan segitiga restitusi. Terus bagaimana Bapak Ibu? Ini ada DP percakapan. Nah, di sini misalnya Pak Joko ini DP guru. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin, sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Misalnya Mario Adi menjawab, iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makan di kantin. Tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Baru Pak Joko, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat? Mario dan Adi, iya Pak, tapi dengan wajah sudah menunduk. Pak Joko, Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Mungkin dia tanya DP informasi lebih selain DP jawaban itu. Kemudian Adi menjawab, kami tidak bermaksud melakukannya, tapi... Kemudian Pak Joko, baru Pak Joko, tapi, nah Adi jawab, tapi kami tidak sengaja. Seperti itu. Pastikan anak main lempar-lemparan begitu, kan kepala sekolah, pasti DP jawaban, tidak sengaja tuh. Nah mungkin orang sengaja mau bagi itu kepala sekolah. Pak Joko, apakah kalian tahu? Nah jadi di sini orang akan langsung lakukan pertanyaan, apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah? Seperti itu tuh Bapak Ibu. Nggak juga manja-manja seperti bagaimana, tetap ada DP seimbang ya Bapak Ibu. Baru mereka menjawab, iya. Nah, Pak Joko, jawaban yang panjang ini masuk pada tahap menstabilkan identitas anak. Kita lihat Bapak Ibu. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Nah itu tadi menstabilkan identitas. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Nah, itu sudah masuk yang kedua, kalian pasti melakukan itu ada alasannya. Itu sudah masuk pada validasi tindakan yang salah. Jadi di satu kalimat Pak Joko itu tahapan menstabilkan identitas sudah masuk dan validasi tindakan yang salah sudah masuk. Baru dia bilang pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Ini akan berkaitan dengan kebutuhan dari siswa. Dia akan cek kebutuhan dari siswa itu. Mario dan Adi menjawab, iya Pak. Lanjut. Di sini Pak Joko, ya Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain. Sehingga sekarang kalian dalam masalah. Mario Adi menjawab, iya Pak. Pak Joko, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kalian belum tunjukkan? Nah, ini sudah masuk tahap terakhir Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan. Jadi ketika anak-anak sudah mengatakan itu, dia mengaku salah, di tahap terakhir itu, orang mau tanya DP keyakinan, orang mau antar dia ke nilai itu. Mario, kita harus bersikap baik satu sama lain. Nah, jadi DP keyakinan kelas dari Mario itu dengan Adi, yang pertama kita harus bersikap baik satu sama lain. Jadi semua jawab mengenai keyakinan kelas. Baru Adi, dia jawab yang kedua, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Nah, baru Pak Joko, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita ya. Baik, kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina,
Apakah ketika kalian melakukan itu, kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Nah, dia semua antar di disiplin ini Bapak Ibu. Mereka menjawab, tidak. Nah, baru Pak Joko, tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Nah, jadi di sini hantar mereka untuk kepada nilai yang ada itu. Jangan merugikan orang lain, menghormati orang lain. Dengan perkataan ini Bapak Ibu, ada cara untuk mendapatkan rasa senang. Karena kan Bapak Joko ini tahu, orang tua ini kebutuhan itu kesenangan. Sehingga dihantar, ada cara untuk mendapatkan rasa senang. Tapi tanpa merugikan orang lain. Mari dan adik, iya Pak Joko. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi ya. Jadi di akhir ketika orang mau tuntun anak itu, orang menyampaikan bahwa di hari-hari berikutnya Bapak Guru atau Ibu Guru akan lihat kalian akan berperilaku lebih baik lagi dari hari ini. Seperti itu Bapak Ibu. Iya Pak, dan sini Bapak Ibu, setelah 3 tahap segitiga restitusi dilakukan, guru dapat menanyakan pada anak-anak apa yang ingin mereka lakukan untuk memperbaiki situasi saat ini. Disinilah restitusi dapat dilakukan. Jadi sesudah Mahir dan Adi menjawab ya Pak, bisa orang tanyakan ke depan kalian mau jadi murid seperti apa? Mungkin mereka bisa menjawab, kami menjadi murid yang lebih menghargai orang lain berdasarkan keyakinan kelas yang orang sebutkan tadi. Begitu. Makanya sangat penting untuk pembentukan keyakinan kelas di sekolah ini. Nah, Bapak Ibu, jikalau keenam materi ini kita sudah pahami dengan baik, maka kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah ini, Bapak Ibu. Kesimpulannya, seorang guru sangat penting untuk memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif, dan untuk mewujudkan budaya positif ini, Bapak Ibu, kita harus memahami keenam konsep inti dalam penerapan budaya positif, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, tadi ada 3 Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas, kebutuhan dasar kita harus pahami ada 5 tadi Bapak Ibu, posisi kontrol juga ada 5, dan penerapan segitiga restitusi ada 3 tahap. Maka Bapak Ibu, ketika kita sudah betul-betul memahami konsep-konsep inti dalam budaya positif ini, ke depan sekolah kita diharapkan dapat mewujudkan budaya positif. Mungkin Bapak Ibu salah satu contoh budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah ini, waktu lalu kami dengan Ibu Mila menjemput anak-anak yang ada di depan Bapak Ibu, sehingga anak-anak itu merasa lebih dihargai. Budaya positif juga bisa seperti menerapkan literasi dan numerasi di sekolah ini, karena terhadap sekolah Bapak Ibu kan sudah tidak ada penerapan literasi dan numerasi sekarang kan, jadi mudah-mudahan ke depan terus bisa menerapkan itu. Tapi Bapak Ibu, penerapan itu, kebiasaan positif itu tidak akan terwujud kalau kita tidak memahami keenam konsep inti ini. Maka kalau kita memahami dan kita bisa menerapkan, sekolah kita akan berbudaya positif dan sekolah kita akan memiliki rasa aman dan nyaman. Tentu, kalau sebagai guru menginginkan agar sekolah kita ada rasa aman di dalamnya dan ada rasa nyaman. Nah, bagus tuh kalau antara guru satu dengan guru yang lain konflik. Sangat tidak baik kan Bapak Ibu, apalagi kalau sampai di luar Bapak Ibu. Di sekolah di Bola Amondo Bapak Ibu, yang di sekolah dasar, teman saya Bapak Ibu berkonflik dengan teman gurunya. Sekarang sekolahnya tidak baik-baik saja. Sehingga Bapak Ibu sangat diharapkan kita sebagai guru-guru juga akan menerapkan budaya positif ini, sehingga orang tidak ada rasa tidak aman, tapi akan rasa nyaman dan aman semua. Dan siswa-siswa juga akan merasa aman dan nyaman, sehingga Bapak Ibu kasus-kasus yang seperti kemarin mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi di sekolah ini jikalau penerapan budaya positif ini betul-betul maksimal kita lakukan. Baik Bapak Ibu, sekarang saya buka sesi pertanyaan. Mungkin 2 penanya Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita tutup untuk sesi diseminasi budaya positif kali ini. Dua penanya saja Bapak Ibu. Akhir kata, saya belum pertanyaan akhir kata. Ini Bapak Ibu saya kutip dari seorang Profesor Malik Fajar. Dia mengatakan, seorang guru yang tidak belajar, janganlah dia mengajar. Betul nggak Bapak Ibu? Sindiran bagi saya ini Bapak Ibu dan bagi kita semua. Seorang guru yang tidak belajar, janganlah yang dia mengajar. Karena kalau kita tidak belajar Bapak Ibu, apa yang akan kita ajarkan kepada siswa? Pasti tidak ada kan?
sehingga kita perlu belajar. Salah satu contoh ketika kita mau belajar, ya mengikuti diseminasi seperti ini Bapak Ibu, mengikuti pendidikan guru penggerak bagi yang terpanggil Bapak Ibu, dan jangan takut Bapak Ibu ketika mengikuti pendidikan guru penggerak, karena dulu saya memang takut seperti itu, tapi ketika sudah terlibat di dalam Bapak Ibu, sangat bagus Bapak Ibu, karena banyak pengetahuan baru yang akan kita dapatkan. Seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beranggapan bahwa materi ini memang sangat-sangat penting, terkhusus bagi kita sebagai tenaga pendidik yang ada di sekolah, bagaimana menjaga kenyamanan, ketertiban yang ada di sekolah sih. Kemudian memberikan pengajaran kepada murid-murid. Nah, saya juga beranggapan bahwa perlu juga budaya positif, budaya ini perlu juga berkaitan atau bersinambungan dengan pendidikan dan karakter dari setiap siswa yang positif. Nah, saya seperti dengan materi tadi, kayak ada kata-kata negatif itu yang dihilangkan menjadi kata-kata positif. Nah, itu berupaya bahwa menjaga siswa itu tidak terkena yang namanya mental. Itu penting juga, karena mental itu penting. Karena kalau siswa ini kena mental, semua itu selesai. Ya. Walaupun memang ada daya upaya akan dilakukan oleh guru, sehingga kita sebagai pendidik itu mampu memberikan kenyamanan, entah lewat tutur kata kita, seperti tadi yang Pak sampaikan, bahwa ketika ada masalah dicari apa problem yang terjadi, penyebabnya apa, solusinya bagaimana, kemudian nantinya anak itu bisa mempercayai keyakinan kelas, bagaimana menghargai sesama teman, sama guru. Itu menurut saya Pak, sehingga pendidikan juga karakter kepada siswa-siswa itu perlu. Bagaimana penerapan kayak pengerjaan kelompok di kelas itu sangat perlu, karena mereka akan sering dekat secara emosional satu dan lain. Mungkin cuma itu Pak yang bisa saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, tanggapan yang sangat bermakna dari Pak Zodi. Terima kasih telah memberikan tanggapan tambahan untuk materi kita kali ini, dan memang betul ya Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Pak Jody bahwa berkaitan dengan pembentukan karakter. Memang kalau karakter anak ini di dalam budaya positif, memang itu tujuan kita akan bentuk ya Bapak Ibu. Tidak mungkin kita menerapkan budaya positif tujuannya bukan untuk pembentukan karakter, pasti akan mengarah ke pembentukan karakter anak itu, di mana anak itu motivasinya akan muncul dengan mempercayai nilai-nilai kebajikan yang ada, yang sudah kita buat di keyakinan kelas itu. Oke Bapak Ibu, masih ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan Bapak Ibu? Satu lagi, Ibu Tania, Ibu Ros, mungkin Ibu Puspita, ini Ibu Puspita mungkin ada pertanyaan. Sudah tidak ada Bapak Ibu? Yang kameramen? Pas atau pasti Bapak Ibu? Sudah tidak ada? Oke, baik Bapak Ibu. Oh, Ibu Titin, oke. Iya, baik, terima kasih. Di sini pertanyaan saya yaitu kita di sekolah ini sudah sangat sering selalu mendapati setiap masalah-masalah yang terjadi di sekolah, khususnya untuk siswa. Nah, bagaimana kalau kita sebagai guru belum bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang terjadi pada anak-anak? Nah, apa tindakan yang akan kita lakukan? Misalnya sudah budaya positif sudah diberikan, kasih nasihat segala macam sudah diberikan kepada dia, tapi masih saja anak itu membuat kesalahan yang sama dengan itu yang kemarin. Kan dia sudah satu kali dapat masalah dengan anak yang sama juga, Nah, yang pertama sudah dibina, sudah diberikan surat pernyataan, sudah
segala macam sudah dilakukan. Nah, yang kedua kali masih terulang. Apabila yang ketiga kali lagi akan terulang masalah yang sama, apa tindakan yang akan kita lakukan pada anak tersebut? Sama dengan pengalaman yang kemarin itu, ini kan sudah merugikan salah satu siswa, yang mana salah satu siswa itu akan pindah dari sekolah kita, jadi sudah merasa rugi sekolah kita. Nah, tindakan dari sekolah kita yang akan kita berikan kepada anak yang berbuat masalah itu kira-kira bagaimana? Terima Oke. kasih. Barangkali ini sama dengan pertanyaan dari Ibu Mona tadi ya. Oke, baik Bapak Ibu. Saya akan mencoba menjawab Bapak Ibu pertanyaan yang kalau mau dibilang ini memang rumit Bapak Ibu. Karena dikatakan tadi bahwa semua misalnya sudah kita lakukan. Nah, tapi Bapak Ibu di sini ada satu hal yang belum kita lakukan. Memang semua sudah kita lakukan, tapi satu hal yang belum kita lakukan, kita belum melakukan penerapan segitiga restitusi kepada anak tersebut Bapak Ibu. Sehingga ketika anak terjadi masalah seperti itu, mungkin alternatif langkah pertama dulu ini Bapak Ibu, mungkin lakukan dulu segitiga restitusi kepada anak tersebut. Kita lihat lagi perkembangan selanjutnya bagaimana, tetap kita lakukan segitiga restitusi seperti itu. Dan ke depan Bapak Ibu, kita tidak bosan-bosan untuk menerapkan segitiga restitusi kepada anak tersebut. Kalaupun awal misalnya belum berhasil, ya berikut kita coba lagi dengan perkataan atau pernyataan-pernyataan yang lebih bisa menggerakkan hati anak tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Karena memang kita sebagai guru ketika mengambil tindakan-tindakan seperti misalnya menghukum anak tersebut dan lain-lain, bisa saja seperti yang Pak Jody katakan tadi, mentalnya akan berpengaruh Bapak Ibu. Kalau mental sudah rusak, apapun yang guru lakukan itu sangat sulit untuk mengembalikan hal tersebut. Dan mungkin sekolah kita mengalami kerugian karena berpindahnya siswa yang lain, tapi kita akan menjadi merugikan penerus bangsa yang mungkin tidak tahu ke depan dia akan jadi apa, karena merugikan dia dengan mentalnya yang rusak, dia berhenti sekolah dan putus sekolah. Seperti itu. Maka di sini Bapak Ibu sebagai guru memang tidak gampang jadi seorang guru Bapak Ibu menangani anak-anak yang begitu luar biasa. Maka di situ kita membutuhkan pengetahuan tambahan di dalam menerapkan hal ini. Nah, kalaupun misalnya Bapak Ibu guru mengalami kendala dalam penerapan segitiga restitusi, kita kan ada kombel Bapak Ibu. Di kombel itu nanti kita akan bahas hal-hal itu. Penerapan segitiga restitusi sudah berjalan baik atau tidak. Kita akan berkolaborasi dengan teman-teman guru yang lain. Kita akan melakukan refleksi di dalam kombel dan tindak lanjut bagaimana kita menangani masalah-masalah yang ada tersebut. Sehingga di situ akan ada saling berbagi antara guru yang satu dengan yang lainnya. Bagaimana dia cara menangani anak ini, guru yang satu bagaimana dia cara. Sehingga dari situ kita akan melakukan tindak lanjut berdasarkan refleksi yang sudah orang lakukan. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya berikan, jawaban yang bisa saya berikan. Barangkali Bapak Ibu, mungkin untuk pertanyaan saya tutup sampai di sini saja untuk sesi pertanyaan Bapak Ibu, karena waktu kita sudah selesai. Dan untuk waktu selanjutnya Bapak Ibu saya kembalikan kepada pembawa acara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi itulah tadi penyampaian budaya positif dari narasumber kita, Bapak Stefan Bilalang Boltzmann SPD. Kepada Bapak diucapkan banyak terima kasih. Nah, itulah tadi seluruh rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi pada kegiatan kita hari ini. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dari sini supaya bukan